Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan dirinya pernah mengajar di pesantren milik terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Melalui kanal YouTube Neno Warisman, ia menceritakan masa lalunya di mana ia pernah mengisi kuliah di pesantren Abu Bakar Ba'asyir terpidana kasus terorisme. Menurut Rocky, ketika dirinya berkunjung ke pondok pesantren Al-Mu'min Ngruki, Solo, Jawa Tengah untuk mengisi kuliah, tidak ada nuansa radikalisme seperti kesan yang selama ini digembar-gemborkan. Rocky mengaku dirinya berdiskusi secara terbuka tentang Islam dan Pancasila dengan para santri di sana. Saya sudah beri banyak kuliah di beberapa universitas Islam dan pesantren untuk bicara soal ini. Saya bahkan masuk ke pesantren Abu Bakar Ba'asyir Ngruki yang dianggap sebagai sarang radikalisme. Enggak, saya diterima di situ dan kita berdiskusi dengan akal sehat, kata Rocky dalam tayangan YouTube Neno Warisman Channel. Keterlibatan Rocky dengan umat Islam ternyata tak cukup sampai di situ. Pria kelahiran Manado ini juga punya pandangan tersendiri soal ketidakadilan yang dialami orang Islam. Saya merasa ketidakadilan terhadap orang Islam karena seolah-olah ada kontras antara Pancasila dan Islam, dan itu berbahaya sebetulnya, terang Rocky. Yang membuat Rocky menganggap ada ketidakadilan bagi umat Islam dalam bernegara salah satunya adalah ketika aksi 212 pecah. Dimulai dari 212 itu yang begitu berniat untuk menuntut ketidakadilan, tapi bahkan diberitakan pun tidak, kan? Kata dia, jadi kalau dibilang saya pro 21, enggak, saya bukan pro 21, saya pro hak rakyat untuk tahu apa itu 212. Pria 61 tahun itu lantas mengungkit sejarah terciptanya Pancasila yang tak lepas dari para umat Islam. Saya mau ingatkan bahwa secara Republik Indonesia ini berbasis pada Muslim politik. Kan Pancasila itu 22 Juni ada Piagam Jakarta yang bunyi sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, terang Rocky. Lalu, karena kelegaan hati Muslim Society, mayoritas mereka bahkan mau menunda atau bahkan menghapus 7 kalimat terakhir hingga menyisakan ketuhanan yang Maha Esa itu, lanjutnya. Ia menilai itu merupakan bentuk perjuangan kemerdekaan yang dicontohkan oleh politik identitas Muslim. Mulai politik identitas Muslim, politik Pancasila, politik liberal, yang penting pemerintah jangan lakukan diskriminasi, kata dia.